adik-adik. Halo adik-adik. Selamat sore. Selamat sore semua ya. Apa kabar hari ini? Pastinya Kak, Pasti luar biasa. Diberkati. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sebagai Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kita merayakan hari ulang tahun. Wah, hari ulang tahun. Iya. Wah, ulang tahun yang keberapa Kak? Ulang tahun yang ke-72 tahun. Wah, 72. Ya. Sudah tua juga ya Kak. Iya. Wah, luar Sudah biasa. cukup lama Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah melayani di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur ya adik-adik ya, kita bersuka cita pada sore hari ini. Kak, Ya. tapi tema HUT kita tahun ini apa ya Kak? Oh ya, tema HUT Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020 ini luar biasa kan? Oh, luar biasa. Ya, luar Apa itu, biasa. Temanya, ikuti ya adik-adik ya, temanya Aku Anak Tuhan Yesus. Oh, sekali lagi ya, Ya, sama-sama ya Kak. sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan Yesus. Yeay, aku anak Tuhan Yesus. Ya, adik-adik dan Kak Anti, Ya. kita pada sore hari ini akan melaksanakan lomba kesenian. Oh, lomba kesenian Ya, dalam rangka dalam HUT rangka HUT Anak GKST. Oke. Ya. Kak, lombanya ada macam-macam Kak. Iya, Dengar-dengar ada lomba baca puisi, betul sekali. ada lomba solo, Lomba solo ada. kemudian ada lomba ucap syair. Lomba ucap syair. Dan kalau tidak salah Ya. yang terakhir ada lomba cerita anak. lomba cerita Wah, anak. pasti seru ini Kak ya. Pasti seru. Ya. Dan Kak Anti, yang mengikuti lomba ini Ya. adalah putra dan putri. Wah, Ya. berarti perwakilan tiap klasis ya, Ya, Kak? perwakilan tiap klasis dan setiap klasis diwakili oleh setiap jemaat yang ada di Wah, klasisnya. luar biasa. Ya. Wah, jadi tidak sabar Kak mau Tidak nonton. sabar kan? Ya. Kita mau nonton kan? Kita mau Ya. saksikan kan? Teman-teman kita akan mengikuti lomba. Nah, tapi tahan dulu. Kita akan buka dulu ke acaranya. Ya, kita akan buka dengan Ya. doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bapak Pendeta Kardin Sampe Sarjana Teologi. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memulaikan seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini, bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Di saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, dalam memeriahkan hari ulang tahun Persekutuan Anak GKST yang ke-72 tahun. Untuk itu ya Bapa di surga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati semua anak-anak yang akan mengikuti kegiatan ini. Berkati kehidupan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan tubuh kepada mereka semua. Sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kami percaya Bapa di surga, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberkati semua rangkaian acara pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Kardin Sampe Sarjana Teologi Ya. yang sudah membuka kita dengan doa pada sore hari ini. Kita percaya bahwa acara kita sore ini diberkati oleh Tuhan. Ya, Kak Anti, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Klasis Poso Kota, Ibu Pendeta Ratna Lagonda STH. Kepada Ibu Pendeta disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Majelis Klasis Poso Kota untuk menyampaikan sambutan
dalam perayaan hari ulang tahun Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-72 pada saat ini. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pemilik gereja ini. Oleh karena anugerahnya, Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah boleh tiba di usia yang ke-72 tahun. Kami atas nama Majelis Klasis Poso Kota mengucapkan terima kasih kepada pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota yang terus setia ada dalam pelayanan di Persekutuan Anak Seklasis Poso Kota. Karena sejak masa pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, di Indonesia, dan secara khusus juga dialami oleh warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Klasis Poso Kota, Persekutuan Anak terus eksis melayani Tuhan. Pengurus Persekutuan Anak di Aras Klasis terus bersemangat sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kami melihat begitu besar semangat yang ada di pengurus Persekutuan Anak di Aras Klasis dan jemaat, sehingga sekalipun di tengah-tengah pandemi di mana anak-anak tidak bisa melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah, tetapi oleh karena kesetiaan dalam pelayanan, maka semua anak-anak boleh melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu, di usia yang ke-72 tahun, Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan secara khusus kita yang ada di Klasis Poso Kota turut ambil bagian dalam merayakan hari ulang tahun ini. Kita terus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan berlaku. Gereja Tuhan akan terus bertumbuh oleh karena kasih setianya. Oleh karena itu, saya sebagai majelis kelas mengucapkan tetap semangat kepada pengurus Persekutuan Anak, Aras Klasis dan jemaat, terus setia melayani Tuhan, jeripaya melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan secara khusus yang ada di Klasis Poso Kota saat ini, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-72 tahun di bawah tema Aku Anak Tuhan Yesus. Gereja Tuhan akan terus bertumbuh. Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan secara khusus di Aras Klasis Poso Kota akan terus bersemangat. Tuhan memberkati dengan pesan dalam masa-masa pandemi sampai saat ini, Persekutuan Anak masih beribadah di rumah-rumah masing-masing. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga diri, tetap setia pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, supaya dalam semua upaya yang kita kerjakan untuk menjaga kesehatan kita semua terus terpelihara. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan dalam perayaan ulang tahun Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan secara khusus di Klasis Poso Kota. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Bu. Ya, demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Poso Kota, Ibu Pendeta Ratna Lagonda Sarjana Teologi. Ya, luar biasa ya pada sore hari ini, selain sambutan terhadap hari ulang tahun Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tapi ada juga pesan-pesan sehat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan kita semua harus mematuhi itu ya. Ya, selanjutnya Kanti. Selanjutnya kami mengundang semua guru-guru Persekutuan Anak yang ada di Klasis Poso Kota yang hari ini juga hadir di tempat ini. Kita akan menyanyi bersama untuk membuka acara kita atau lomba kita pada sore hari ini. Bersama dengan Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir. Ya. Kiranya boleh berkenan hadir di depan ini, kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian yang menjadi ungkapan syukur pada sore ini.
Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta dan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Klasis Poso Kota yang sudah berkenan memberikan puji-pujian bersama-sama kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, selanjutnya? Ya, selanjutnya kita akan segera menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yang akan dimulai dari peserta lomba ucap syair. Oh, ucap syair. Ya. Putra atau putri Kak? Ucap syair putri. Oh, putri. Iya. Ucap syair putri. Ya. Baik, kita akan panggilkan peserta ucap syair putri. Putri. Aku bersyukur, namaku Virgin. Aku bersyukur, tubuhku kecil mungil. Aku bersyukur, aku tahu Tuhan sayang padaku. Aku anak Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Ya, adik-adik, demikian penampilan teman kita dalam ucap syair putri. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan ucap syair putra. Ini dia pesertanya. Aku anak Tuhan. Aku lahir karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Aku takkan melupakannya. Dia akan selalu mengingatku. Kini ku percaya bahwa aku adalah anak Tuhan yang dikasihinya. I love you, Jesus. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan teman kita sebagai peserta lomba baca puisi putri. Mari kita saksikan bersama-sama peserta baca puisi putri. Hai teman-teman, namaku Natasha Betalino. Aku anak Tuhan Yesus. 72 tahun sudah persekutuan anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Seniorku tak terhitung pula. Aku adalah generasi belia. Aku mau jadi saksinya. Pikul salib hingga jiwa terpisah dari raga. Hai teman-teman belia, tak perlu takut dan gundah. Bila kita patuh pada firman-Nya, suka duka kita kan jumpa. Tapi katakan aku anak Tuhan. Bila nanti kita dewasa, jangan lupa siapa kita. Kuatkan iman, rajin berdoa, jadilah teladan bagi semua. Terima kasih dan shalom. Terima kasih kepada teman kita peserta baca puisi putri. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta lomba baca puisi putra. Kita sama-sama panggil peserta lomba baca puisi putra. Hai, nama saya Harliti Naji. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Itu yang ku dengar dan selalu ku ingat. Aku ada karena Dia memilikiku. Semua dalam rencananya. Sejak dalam kandungan, Ia membentukku. Dia membisikkan nama yang indah untukku, agar mereka mengenalku. Dan Dia merancang masa depanku
sejak aku masih dalam kandungan ibuku. Aku berharga, tak dapat kutukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih yang kunikmati setiap hari, dia membingkai canda tawaku, menghancurkan keras hatiku, menyeka air mataku, dan melenyapkan rasa takutku. Dia menyelimutiku dengan pelindungannya. Dia menyiapkan kesuksesan bagiku. Dia mengasihi aku. Dia pun mengasihimu. Bagi dia, aku dan kamu begitu berarti, karena aku dan kamu adalah anak Tuhan Yesus. Terima kasih, shalom. Demikian tadi peserta lomba baca puisi putra. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti lomba pada hari ulang tahun anak GKST yang ke-72. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari peserta lomba solo putri. Ini dia pesertanya.
Demikian kita sudah menyaksikan bersama-sama peserta dari Lomba Solo Putri. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama peserta dari Lomba Solo Putra. Ini dia pesertanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, demikian penampilan dari peserta Lomba Solo Putra. Ya, adik-adik yang manis, tibalah saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita yang akan membawakan cerita anak. Inilah dia, peserta Lomba Putri Cerita Anak. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Allegra. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Nah, teman-teman, dalam perjumpaan kita kali ini, saya akan bercerita kepada kalian tentang kasih Bapa kepada anaknya. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak laki-laki.
Bapak ini adalah seorang yang kaya raya. Suatu hari, anak bungsunya berkata kepada ayahnya, "Bapak, aku minta berikanlah harta yang menjadi bagianku." Sang bapak ini sangat baik hati. Kemudian dibagi-bagikanlah hartanya kepada kedua anaknya. Selang beberapa hari kemudian, si bungsu menjual seluruh harta bagiannya dan pergi meninggalkan rumah ayahnya menuju ke suatu negeri yang sangat jauh. Kujual saja hartaku yang banyak ini, dan aku akan pergi meninggalkan rumah ayahku. Aku akan melakukan apa saja yang kusukai. Aku akan berpesta dan makan sepuasnya. Yang paling penting, aku tidak perlu bekerja lagi. Demikianlah yang dilakukan oleh si bungsu. Setiap hari, ia hanya berfoya-foya, berpesta pora, menghabiskan harta ayahnya. Lalu, ketika segala hartanya habis, muncullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Artinya, ia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Kalau lapar, ia tidak punya makanan. Aduh, aku lapar sekali. Kalau begini, aku bisa mati kelaparan. Kemudian, ia pergi mencari pekerjaan. Tuan, permisi Tuan, berilah aku makan Tuan. Lalu kata Tuan itu, "Hah, makan? Masa sulit begini kamu minta makanan gratis? Kamu harus bekerja dulu, pergilah ke ladang dan jagalah babi-babi di sana. Setelah itu kamu boleh makan." Teman-teman, tahukah kalian, pekerjaan penjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah? Hanya hamba saja yang mau bekerja seperti itu. "Pak, aku sangat lapar. Mohon beri sedikit saja aku makanan babi itu. Tolonglah, Pak," kata si bungsu kepada salah satu hamba yang bekerja di situ. "Enak saja, ini bukan untukmu anak muda," kata hamba itu kepada si bungsu. Saking laparnya, ketika melihat makanan babi, ia ingin mengisi perutnya dengan itu. Namun, tidak seorang pun yang ada di ladang itu mau memberikannya untuk dimakan. "Oh, malangnya nasibku. Padahal di rumah bapakku banyak sekali makanan yang enak-enak. Maukah Bapak memaafkan aku? Aku akan pulang ke rumahnya dan mengaku dosa kepadanya. Biarlah aku menjadi orang upahan di rumah Bapakku saja." Pada saat menderita, ia teringat kepada bapaknya dan ia bergegas kembali ke rumah bapaknya. Ketika ia masih jauh dan bapaknya telah melihatnya, bapaknya pun berlari menyambutnya, dipeluk dan dicium anak kesayangannya itu. Hatinya tersentuh oleh kasih bapaknya. "Bapak, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak." Tetapi apa yang dilakukan bapaknya, teman-teman? Ia berkata kepada hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah cincin di jarinya dan kenakanlah sepatu pada kakinya. Ambillah lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan mari kita makan dan bersuka cita karena anakku yang hilang telah kembali ke rumah." Sang bapa bukan hanya memeluknya, namun dipakaikannya juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya adalah anak sang bapa. Teman-teman, ayah kedua anak dalam cerita ini menggambarkan Tuhan Yesus yang mau memberikan anugerah terindah bagi siapa saja yang mau datang dan mendekat padanya. Ia memberikan pelukan yang hangat dan status anak kepada kita. Tahukah kalian kalau anak bungsu itu seperti kita?
Ketika kita berbuat dosa, hati Tuhan pasti sangat sedih. Karena Tuhan tidak menyukai perbuatan dosa. Tetapi Ia juga sangat senang melihat anak-anak yang mau dan berani mengakui kesalahan serta memohon pengampunan dari Tuhan. Itulah Tuhan kita. Ia mau menunggu setiap anak-anak untuk datang kepadanya. Bagaimana denganmu, teman? Apakah kalian mau percaya bahwa kalian akan terus dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya yakin bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Semoga kalian diberkati dengan cerita ini ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang manis, demikian tadi cerita anak yang disampaikan oleh peserta putri. Sekarang kita akan menyaksikan peserta cerita anak yang akan disampaikan oleh peserta putra. Inilah dia peserta lomba cerita anak putra. Shalom teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ishak. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini sangat menarik. Teman-teman pasti suka dengar cerita ini. Nah, teman-teman, pada suatu hari ada seorang putri yang cantik jelita. Ia bersama dayang-dayangnya ingin pergi mandi ke sungai. Nah, teman-teman, saat di sungai, sang putri mendengar ada suara, "Oe, oe, oe." Begitu suaranya teman-teman. Kemudian sang putri melihat ada sebuah keranjang yang terapung terbawa arus sungai. Kemudian sang putri berkata, "Hei dayang-dayangku, coba ambil keranjang itu. Kayaknya suara itu dari sana asalnya." Kemudian dayang-dayang pun turun ke dalam sungai dan mengambil keranjang itu. Nah, saat keranjang itu dibuka, wow, ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi yang sedang menangis, teman-teman. Nah, tiba-tiba ada seorang anak yang datang menemui putri. Katanya, "Putri, ada seorang ibu yang ingin menyusui anak itu." Nah, begini gambarnya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada seorang putri dan dua orang dayang-dayangnya. Ini ada seorang bayi, teman-teman, dan ini kakaknya yang perempuan. Nah, teman-teman, saat bayi itu sudah besar, bayi itu pun diberikan kepada putri kembali. Dan putri pun menemai anak itu Musa, sebab katanya, "Aku telah menariknya dari air." Nah, teman-teman, tema cerita kita saat ini adalah Aku Anak Tuhan Yesus. Seperti dalam cerita tadi, putri sangat mengasihi Musa dan mengangkat Musa sebagai anaknya. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita juga pasti bangga karena karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang bisa disebut juga anak Allah. Nah, kata firman Tuhan kita pada saat hari ini adalah yang terdapat pada Roma 8 ayat 14 yang berbunyi demikian, bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Teman-teman, firman Tuhan tadi katakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, bagaimanakah ciri-ciri atau contohnya? Nah, yang pertama, rajin beribadah, dan kedua, rajin berdoa. Nah, di sini teman-teman ada seorang keluarga yang sedang berdoa untuk makan. Di sini ada kakek, ada nenek, ayah, mama, kakak, dan anak. Nah, teman-teman di rumah juga harus berdoa sebelum makan ya, karena kita harus bersyukur apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini ada
ada murid-murid dan guru yang sedang berdoa sebelum belajar. Kita juga harus berdoa sebelum belajar, teman-teman, karena supaya Tuhan memberi kita pimpinan selama kita belajar. Nah, teman-teman, walaupun kita di rumah belajar melalui handphone, kita juga harus berdoa. Nah, teman-teman semua, Tuhan Yesus inginkan agar kita bisa berbuat hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, mari kita sebutkan, aku anak Tuhan Yesus. Tapi kata aku, kita ganti menjadi nama kita. Contohnya, saya Ishak, anak Tuhan Yesus. Nah, gitu teman-teman. Ayo kita peragakan. 1, 2, 3. Ishak, anak Tuhan Yesus. Sekali lagi teman-teman, Ishak, anak Tuhan Yesus. Terima kasih ya teman-teman. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Dan selamat ulang tahun Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Ya, demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama peserta cerita anak yang disampaikan oleh peserta putra. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian acara kegiatan kita sore hari ini dalam rangka hari ulang tahun anak se-GKST yang ke-72 yang dilaksanakan di Klasis Poso Kota. Dan kita akan menutup ya Kak, ibadah atau acara kita pada sore hari ini. Ya, kita akan masuk dalam doa penutup, dan doa penutup ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Pendamping Persekutuan, Pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, Ibu Frida Gantimo STH. Terima kasih untuk kesempatannya. Anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah melaksanakan kegiatan dalam rangka lomba Persekutuan Anak GKST yang ke-72 tahun, dan kita sudah menyaksikan anak-anak persekutuan dari Klasis Poso Kota dalam kegiatannya, dan karena itu menutup semua rangkaian acara yang telah berlangsung, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kami semua, pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, dan anak-anak kami yang boleh mengikuti lomba dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Anak GKST yang ke-72 tahun. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh dipersembahkan oleh anak-anak kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak kami yang telah menampilkan yang terbaik dalam kegiatan yang ada. Tuhan berkati tumbuh dan kembang mereka, bahkan juga pertumbuhan semua anak-anak kami yang ada di GKST, teristimewa di Klasis Poso Kota, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa, yang boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati juga orang tua, memberkati juga semua kakak-kakak mereka, dan juga adik-adik mereka. Kiranya semua kami sebagai keluarga Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati terus semua pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, bahkan semua yang telah terlibat di dalam persiapan dan semua kegiatan lomba ini. Tuhan terus memberkati pelayanan kami, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pengurus sinode, dan diberkatilah juga semua pengurus yang ada di Aras Klasis di wilayah GKST. Biarlah kami semua boleh terus bergandengan tangan, menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi dan diberkati. Ini doa kami, ini syukur kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.